Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan materi yang sebelumnya, ya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan dari salah satu mungkin memimpin doa supaya pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, tidak ada halangan apapun. Silahkan. Sebelum mulai pelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Baik, terima kasih. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Coba tak cek dulu ya. Yang tidak masuk siapa? Mungkin ada izin atau gimana hari ini? Yesi, Bu. Yesi apa? Sakit. Sakit. Oke, Yesi sakit. Siapa lagi? Desi. Desi Widya. Desi Widya sakit juga atau izin? Sakit. Ada suratnya ya? Siapa lagi? Sudah. Ada 1, 2. Oke. Pipi, Bu. Siapa? Vibi. Oh iya, Vibi. Vibi apa? Sakit. Sakit. Ya. Oke, Vibi sakit, Desi sakit, terus Yesi sakit. Ada tambahan lagi mungkin? Sudah, 3? Ya. Oke, ada 3 yang tidak masuk hari ini sakit. Oke. Desi, Vibi. Oke, hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan tetap pembahasannya berkaitan materi cerpen. Kalau yang kemarin kita membahas berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan dari sebuah cerpen, maka sekarang kita akan membahas berkaitan dengan unsur pembangun cerpen, ya. Jadi kalau kemarin kita menganalisis dari nilai-nilai kehidupan yang dimunculkan dari sebuah cerpen, maka untuk kesempatan hari ini kita akan membahas berkaitan unsur pembangunnya. Jadi kita kalau membangun sebuah cerpen, membuat sebuah cerpen, itu ada unsur-unsur yang tidak boleh kita tinggalkan. Kita harus memperhatikan unsur tersebut supaya menjadi sebuah cerpen utuh yang memiliki intinya kalau kita membacanya itu ada manfaat yang kita ambil dari cerpen tersebut, tidak hanya sekedar menulis saja. Oke. Kita akan membahas itu nanti dalam slide PowerPoint yang sudah saya siapkan di sini. Kita ketika mempelajari sebuah cerpen pasti banyak hal yang bisa kita petik dari situ, tidak hanya sebuah bacaan yang sekedar lalu saja, tapi sebuah cerpen juga bisa kita ambil banyak manfaatnya, baik dari segi nilai-nilainya juga bisa kita ambil dari segi amanatnya yang ada di dalam tersebut. Dan di sini nanti kita akan mempelajari berkaitan dengan itu. Jadi mungkin ada dari kalian yang belum memahami beberapa hal dari berkaitan cerpen mungkin, atau mungkin sudah mengerti atau mungkin sudah paham dari pembahasan yang sebelumnya. Sudah. Oke. Kalau gitu bisa kita lanjutkan. Di sini akan saya sampaikan berkaitan dengan materi hari ini. Kita mencoba untuk menggunakan media yang berbeda karena kita harus selalu update dengan kemajuan ya.
kita hari ini membahas berkaitan ini. Jadi sebelum kita mempelajari lebih jauh, bisa terbaca yang dari belakang? Oke. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, ini kita harus tahu dasarnya dulu sebelum mempelajari berkaitan dengan unsur pembangun. Apa sih yang mendasari kita untuk mempelajari materi ini? Pertama, kita ada kompetensi dasarnya. Di situ menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerpen, mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Dan di sini nanti IPK atau indikator kompetensinya, di sini ada yang pertama menemukan unsur-unsur pembangun ceritanya dalam cerpen nanti ya. Ada menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen yang dibaca, merancang kerangka pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpennya tersebut. Nah, yang terakhir ini adalah mengembangkan kerangka cerpen menjadi cerpen yang utuh dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Jadi ketika sudah membuat kerangka, nanti akan dikembangkan kerangka tersebut tapi dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang tepat. Bisa dimengerti sampai situ? Oke. Nah, ini sekarang tujuan kita. Apa sih tujuannya mempelajari unsur-unsur dalam pembangunan cerpen ini? Yang pertama, setelah membaca cerpen dalam bentuk video, di sini nanti saya akan menyampaikan cerpen tersebut dalam bentuk video. Tapi tetap meskipun video, tetap kalian harus membaca karena nanti dalam video tersebut berupa teks, ya. Nah, di sini nanti kalian akan mampu menemukan unsur-unsur pembangun cerpen dengan tepat dan bertanggung jawab. Yang kedua, kalian nanti akan mampu untuk menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen secara tepat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, di sini nanti mampu merancang kerangka cerita pendek. Berikutnya nanti akan mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah cerpen utuh. Itu tujuan pembelajaran kita. Dan nanti mekanismenya kalian akan saya bagi kelompok untuk pembelajaran hari ini. Kita akan membahas berkaitan unsur pembangun ini secara berkelompok. Kita berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Jadi karena hari ini mungkin ada yang tidak masuk, mungkin kelompoknya bisa saya bagi menjadi 5 mungkin ya. Nanti saya bagi 5 untuk berkaitan dengan pengerjaan tugas. Nah, oke. Sekarang akan saya tampilkan, ini adalah video cerpen. Video cerpen ini karya dari seorang penulis atau konten kreator terbaik saat ini mungkin ya. Seorang YouTuber juga, seorang penulis novel juga, Raditya Dika. Mungkin ada yang belum tahu atau sudah sangat familiar. Sangat familiar. Raditya Dika seorang stand up komedian juga. Nah, ini ada sebuah cerpen. Cerpen ini diterbitkan ketika alasannya beliaunya ini sedang gabut. Jadi untuk menjaga kewarasan nalarnya, beliau membuat sebuah cerpen. Nah, ini waktunya tidak lama, sekitar kurang lebih ada 9 menit. Jadi tolong diperhatikan untuk cerpen ini karena ini akan berkaitan dengan pembuatan kerangka kalian nanti. Ketika mempelajari juga ada unsur-unsur pembangunnya nanti. Sudah siap untuk memperhatikan? Siap. Oke, silahkan diputar. Gendong, cerita pendek karya Raditya Dika dibacakan oleh penulisnya. Kenapa aku nggak boleh gendong anakku sendiri? Tanya si suami kesal. Di ujung kamar, istrinya duduk di kursi, melihat ke arahnya. Si suami ada di dekat jendela kamar mereka, berdiri dekat kasur, masih memandangi wajah putrinya yang sedang tertidur pulas. Istrinya berkata, kasihan, dia baru tidur, nanti terbangun. Tapi aku kan bapaknya, gak apa-apa juga kalau dia bangun sebentar, kata si suami. Istrinya menjawab dengan sabar, tapi aku ibunya, dan anak kamu umurnya baru 5 tahun, butuh tidur nyenyak biar dia tumbuh besar. Kalau udah begini, si suami mengalah. Seorang ibu tahu yang terbaik untuk anaknya.
Apalagi anak ini, anak mereka satu-satunya. Cahaya bulan yang redup masuk dari jendela, jatuh tepat di kemeja hijau lusuh yang si suami pakai. Dia masih tidak rela hanya bisa melihat anaknya tidur dengan mulut setengah terbuka, tanda tidurnya terlalu pulas. Gigi yang mengintip di bawah bibir terlihat putih seperti susu yang masih segar. Lagian, kalau anaknya udah digendong, kamu mau apain? Tanya si istri. Dilihatin aja gitu. Pertama-tama, kata si suami, aku mau kecup jidatnya. Karena setiap pulang selesai mencari uang, hanya dahi itu yang bisa melarutkan rasa capek yang terkumpul. Aneh loh, bisa lenyap, gak bersisa. Terus, tanya si istri. Terus, aku lihat kelopak matanya. Aku minta maaf, bisik-bisik tentu saja. Aku mau bilang, maaf ya nak, ayah masih belum bisa beliin mainan kesukaan kamu yang kamu like di Instagram minggu lalu. Maaf, ayah terlalu naif menaruh semua uang keluarga kita di bisnis kafe ayah. Hilang gak bersisa digebuk segala pandemi virus COVID ini. 6 bulan tanpa pemasukan memang waktu yang terlalu lama untuk membuat kafe sederhana ayah rata dengan mimpi yang ayah bangun untuk kita. Lalu aku akan bilang, percayalah ayah sedang berusaha untuk mencari uang kembali, agar kita bisa berhenti makan sehari sekali, agar kamu bisa ikutan beli es krim Magnum yang anak kompleks sebelah suka makan sore-sore. Maaf, tapi ayah terus berusaha kok. Yakin di tengah pandemi seperti ini akan ada teman atau saudara kita yang baik meminjamkan uang, memberikan modal untuk usaha kita, usaha dari rumah. Si istri masih mendengarkan. Duduknya masih belum berubah semenjak suaminya bicara dari tadi. Si suami melanjutkan. Lalu, aku akan elus rambutnya dan aku taruh dia kembali ke tempat tidurnya. Tuh kan? Aman kan? Cuman selama itu kok. Boleh dong aku gendong dia. Si istri melihat ke arah suaminya. Bukannya menjawab, dia bertanya balik. Kok istrinya gak pernah dikecup lagi dahinya? Iya, ini kalau dibolehin gendong, kamu juga kebagian kecup dahi. Janji, kata si suami. Si istri tertawa. Suaminya melihat dia dengan mata sendu. Dia berkata, maaf ya, kalau aku kecewain kamu. Aku gak pernah kecewa sama kamu, Mas. Gak pernah, kata si istri. Si suami menatap ke arah bulan. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia melamun sendiri. Istrinya membiarkannya. Si suami berkata, mungkin seharusnya dari dulu aku dukung kamu mengembangkan bakat kamu ya. Bukannya ngebuat kamu terjebak di rumah setiap hari begini. Bakat apa? Tanya istri. Nyanyi aku kan gak bisa. Itu bakat kamu. Yang itu. Oh, yang itu, kata istri. Iya, kamu kan bisa tuh ngelihat dan bicara sama hantu. Aku lihat banyak yang sukses jadi konten kreator, bikin YouTube, bikin buku, masuk TV. Seharusnya aku lebih ngedukung kamu ya. Seharusnya aku jadi suami yang lebih bisa membuat istrinya nyaman dalam meraih potensi dirinya. Ya minimal bayarin kelas public speaking atau beliin kamera sewaktu aku masih punya sedikit uang. Kamu emang percaya aku bisa ngeliat hantu? Walaupun teman, bahkan keluarga aku sendiri sering ngomongin aku diem-diem, aku dibilang halu. Tanya si istri. Aku percaya, kata si suami. Singkat, yakin. Menikahi kamu berarti percaya dengan ucapanmu. Apa enaknya pernikahan kalau ada keraguan? Si istri tersenyum tipis. Kamu kenapa sih selalu bisa bikin aku senyum? 1 detik berlalu. Mereka diam dalam nyaman. Kamu ingat gak terakhir gendong aku? Tanya si istri. Ingatlah, di hari aku melamar kamu. Fotonya masih aku simpen tuh di laci paling bawah, di dekat charger handphoneku yang rusak. Si suami menunjuk ke arah laci. Si istri menarik nafas panjang. Dia memandang ke arah suaminya. Waktu itu kamu gendong aku di halaman kafe di daunan di kebun raya Bogor. Sampai malu diliatin orang. Kamu gendong aku setengah berlari, kamu terlalu bahagia karena aku bilang, aku mau. Setelah kamu bilang, mau gak jadi istriku? Yang paling malu sih bukan gendongnya, tapi 10 menit sebelum aku lamar kamu, waktu aku kasih lihat isi saldo bangku saat itu.
Waktu aku bilang, aku cuma punya segini. Iya, kata si istri. Dan aku kan bilang, berapapun cukup asal sama kamu. Aku masih simpan loh respect yang dulu. Lanjut si istri. Video aku pas aku nangis masih kamu simpan nggak? Masih banget. Aku post di second account aku yang nggak ada yang tahu. Yang biasa aku pakai buat order sambal teri goreng kesukaan kamu. Yang penjualan yang nyebelin itu loh. Dulu kita masih punya uang ya buat beli hal-hal kayak gitu, kata si suami. Maaf ya, kamu pasti kecewa sama aku. Aku gak pernah kecewa sama kamu, Mas, kata istrinya. Gak pernah. Si istri duduk diam. Dia menghapus air matanya yang jatuh satu tetes. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba nangis? Tanya suami. Ya, gak kenapa-napa, kata si istri. Si suami kembali mendekati tempat tidur. Dia melihat anak gadisnya masih tertidur pulas. Tidurnya tidak pas, kepalanya justru ada di antara bantal dan boneka kesayangannya. Anak umur segini memang sering bikin takjub. Aku mau gendong dia, kata si suami. Jangan, kata si istri. Nanti dia bangun. Suaminya menggeleng. Enggak, aku harus gendong dia. Ngelihat dia tidur begini aja, aku rasanya kangen banget. Si suami mendekat ke arah anaknya. Dia lalu menjulurkan tangannya, tapi tubuh anaknya tidak terangkat. Si suami mencoba mengambil anaknya kembali. Kali ini dia sadar apa yang terjadi. Tangannya tembus melewati tubuh anaknya. Bingung, si suami melihat ke arah istrinya. Istrinya kembali menghapus satu butir air mata yang baru saja jatuh. Dia lalu berkata, 3 hari yang lalu kamu nyoba minjem uang ke teman lama kamu yang jadi pengawas pabrik beton. Kamu masuk ke kawasan pabrik, mengabaikan peringatan orang agar kamu memakai helm pengaman. Cuma sebentar kok, katamu waktu itu. Di tengah-tengah kamu berjalan, kamu melewati sebuah tiang beton yang mau dimasukkan tali seling dari sebuah kring. Yang itu menggelinding. Dan seperti takdir yang selalu tepat waktu, yang itu menimpa kepala kamu. Si suami meraba bagian kanan kepalanya, ada bagian yang pecah, remuk, membentuk cekung ke dalam kepalanya, hangat. Dia tidak berani melihat tangannya karena dia tahu ini pasti penyedap. Sementara itu, tangan yang lain, tangan kiri si suami masih tembus di belakang tepuk anaknya. Si suami melihat ke arah istrinya. Kenapa kamu gak bilang dari tadi? Karena aku mau membiarkan kamu pamit, kata si istri. Si anak terbangun oleh rasa dingin yang asing di tepuknya. Si anak membuka matanya, dia kebingungan. Si anak lalu duduk, dia melihat ibunya yang sedang menyekat gigi yang basah. Si anak lalu melihat ke arah depan, dia tidak melihat apa-apa. Hanya mereka berdua di ruangan ini dan cahaya bulan yang jatuh ke tembok. Sejenak si anak merasakan rindu yang sangat deras di dadanya. Seolah ada simpul kusut yang ditarik-tarik ke segala arah. Dia tahu, dia rindu digendong ayahnya. Oke. Gendong, cerita pendek karya Raditya. Itu tadi untuk cerpennya, ya. Ada yang meneteskan air mata? Ada yang meresap di dalam jiwa mungkin? Ya. Sebuah cerita pendek di situ menceritakan tentang apa? Seorang ayah yang sudah meninggal. Ya. Intinya adalah seorang ayah yang sudah meninggal, yang dia itu sudah menjadi hantu istilahnya ya. Dia baru menyadari bahwa ternyata dia sudah tidak ada di dunia ini lagi. Ketika dia mencoba untuk menggendong anaknya, ketika melihat tangannya ternyata tembus, tidak bisa menopang tengkuk dari anaknya tadi. Dari semua itu mungkin banyak hal yang bisa kita simpulkan atau yang kita pikirkan. Setiap anak mungkin akan berbeda. Nah, di situ dalam cerpen itu ada unsur-unsur pembangunnya sehingga cerpen itu bisa sampai ke hati kita. Ya, ada unsur-unsur pembangun yang di situ bisa kita amati dari berbagai hal dari sudut manapun yang kita lihat.
di sini nanti kita akan berdiskusi berkaitan ini, materi-materinya ini. Ketika tadi berkaitan tujuan pembelajaran, nah, unsur pembangun cerpen itu saya ingatkan kurang jelas ya. Ini ada dua unsur, intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya. Dari dua unsur ini nanti yang akan kita fokuskan adalah kepada unsur intrinsiknya. Ya. Di unsur intrinsik nanti kalian akan menemukan, mungkin masih ingat dulu mungkin pelajaran ini sudah pernah kita pelajari waktu SMP berkaitan dengan unsur-unsur intrinsik, ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Nah, ini unsur intrinsik yang sering kali kita pelajari. Di sini ada tema, ada latar, ada tokoh, ada sudut pandang, ada alur, amanat, dan gaya bahasa. Oke, sebelum itu nanti saya lanjutkan ke materi yang berikutnya. Nanti kalian akan saya berikan sebuah tempat untuk mengerjakan tugas kalian, namanya LKPD. Ada LKPD 1 dan LKPD 2 yang sudah saya jadikan satu di sini. Nanti kalian saya bagi dulu menjadi 5 kelompok ya, 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, saya rasa cukup ini. Silahkan kalian pilih kelompoknya sesuai dengan ini, absen atau pilih sendiri? Pilih sendiri. Oke, kalau pilih sendiri silahkan sekarang cari kelompoknya, kita akan membentuk 5 kelompok. Oke. Agak susah ya karena kita sekarang posisinya di lab. Nah, ketika sudah mendapatkan kelompoknya, ada yang belum kebagian? Sudah masuk kelompok semua? Nah, kalau sudah, ini nanti akan saya berikan satu kelompok ini 1, 2 ya, ada 2 LKPD. Coba kelompok 1 mana? Oh ya, ini. Ini untuk LKPD-nya kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2. Ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3, kelompok 4. Sini. Kelompok 5 yang terakhir ya. Oke. Sudah dilihat LKPD-nya? Di situ dalam LKPD itu ada beberapa hal yang perlu kalian cermati ya. Di situ ada barcode ya. Kalau mungkin kalian nanti videonya di situ tadi kok, Bu, saya kurang lama bacanya, kurang meresapi. Nah, kalian bisa barcode itu di HP kalian, di gawai kalian ya, pakai barcode ini kalian bisa melihat melalui HP. Nah, di situ nanti tuliskan kelompoknya, dituliskan di situ siapa saja. Baru nanti kalian cari unsur-unsur pembangunnya. Unsur pembangunnya apa saja? Nah, di situ nanti dituliskan bagaimana kutipannya, terus di situ telaahnya seperti apa, ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Di situ kalau sudah bisa kalian mulai mengerjakan itu. Di HP pasti sudah ada ini ya, QR code biasanya ya? Ada, oke, bisa ya. Silahkan kalian ini. Coba ada yang ini, yang lainnya melihat di HP.
Bisa. Oke, dituliskan nama kelompoknya dulu. Sudah? Ada kesulitan? Tidak ada? Oke.
taman. Mas. Ya, wifi tahu maksudnya? Belum. Maksudnya pakainya mana penting pakai air T ya. Yang merasa kuota menipis silahkan dihubungkan. Situ yang tokohnya ada siapa saja? Anak. Berarti apa? Jangan yang KPD 2. Itu yang KPD 2 yang biasanya di KPD 1. Itu yang KPD 2. Tembak sama sidul tidak boleh sama. Tembak sama sidul itu beda ya.
Bisa digunakan pakai bahasa kalian sendiri, tidak apa-apa, menggunakan dengan bahasa kalian. Yakni sabar. Terus yang sini misalnya si anak itu si anak kamu katakan misalnya bisa jadi sama dia. Kok petelahnya bagaimana? Itu ada kutipan suami itu sabar karena dia misalnya tadi nyari uang atau yang menyayangi anaknya, ya selalu kangen anaknya. Terus istri misalnya penyayang itu apa, dia meneteskan air mata ketika itu bukti nih telah akhir. Terus misalnya si anak itu katakan dia sering minta nanti kamu tambahkan. Terus latar 4 misalnya di kamar tidur, jadi tunjukkan buktinya bahwa latar tempatnya di kamar tidur. Tadi kan ada kutipan waktu itu di kamar ada temaram sorot bulan ya gitu kan ya. Nah itu bukti gitu. Suasananya mereka menangis sampai mata itu berhati, waktunya malam, berarti ada sentaran bulan gitu. Isinya itu berarti itu ya Bu. Oke. Sudah. Ya, ini yang
Bisa dimulai presentasinya. Siapa yang bisa maju duluan? Ayo. Siapa yang siap maju duluan sini? Ditunjuk aja, Bu. Tunjuk aja. Podo malu-malu iki ya. Oke, dimulai dari kelompok 5. Yo, coba maju dipresentasikan. Yang lainnya nanti boleh menanggapi. Kelompok 5 silakan. Hasil kerjanya sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil presentasi dari kami. Kelompok 1 Andrea Mardiana, 2 Amir Eka Putri Gustira, 3 Dewi Tanismala, 4 Enda Bunjisi, 5 Endi Rahmawati. Unsur-unsur pembangunan yang pertama yaitu tema, kutipan, kekeluargaan, telaah, ada ayah, ibu, dan anak. Unsur-unsur pembangunan yang kedua ada tokoh dan tokohan, kutipan, suami, watak keras kepala dan penyayang, istri, watak protagonis, sabar, anak, watak protagonis, manja, telaah, suami dikarenakan tidak mendengarkan saran orang lain, dan penyayang dikarenakan kangen pada anak. Istri telaah selalu berlapang dada. Anak telaah pengen selalu digendong. Unsur-unsur pembangunan yang ketiga yaitu latar, kutipan, tempat, kamar tidur, suasana haru, waktu pada malam hari. Telaah, tempat kamar tidur, waktu berbincang,
adanya sinar bulan. Unsur-unsur pembangunan yang keempat yaitu alur, kutipan, maju, dan mundur. Telah karena menceritakan kematian suaminya kepada 3 hari yang lalu. Unsur-unsur pembangunan yang kelima yaitu sudut pandang, kutipan, orang muda. Telah karena menceritakan kisah seseorang. Unsur pembangun yang keenam yaitu amanat, kutipan, penyesalan selalu datang di akhir. Telah pandai memanfaatkan waktu dan harus lebih hati-hati. Oke, sebentar. Coba yang lain ada yang berbeda enggak? Coba silakan angkat tangan. Izin menanggapi yang amanat. Amanat? Ya. Apa amanatnya punya kamu? Amanat dari kelompok kami adalah waktu tidak bisa terulang kembali. Maka dari itu jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang ada saat ini. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oke, bisa diterima ya. Yang lain? Berarti yang pembangun yang pertama semuanya sama temanya. Kekeluargaan. Sama. Oke, berarti nanti kalau misalnya yang sama itu tidak perlu dipresentasikan, berarti nanti yang beda saja nanti kita ambilkan ya. Ada yang berbeda lagi dari kelompok lain? Mungkin bisa kita tambahkan. Tadi dari kelompok berapa yang amanat? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Ada tanggapan yang lain? Sudah? Ya? Amanat? Untuk memulai sesuatu yang baru dan hubungan yang matang sangat diperlukan. Penyesalan selalu datang di akhir. Penyesalan selalu datang di akhir. Oke. Amanatnya sebenarnya hampir-hampir mirip ya, cuma pemakaian bahasanya yang berbeda saja. Oke, enggak apa-apa. Sampai situ sudah ini ya, sudah dipahami semuanya berkaitan dengan amanat yang mungkin ada sedikit perbedaan dari penggunaan bahasanya. Oke, silakan dilanjut yang untuk LKPD 2. Kamu membuat kerangka karangan apa? Temanya apa yang dibuat? Untuk LKPD 2, kerangka cerpen temanya kekalahan. Kekalahan. Oke. Tokoh dan penokohan Mas Husain yaitu pemarah dan periang. Kenalan egois. Ya. Pak Andi baik dan bijak. Papa dan mama perhatian dan sabar. Oke. Untuk latar tempat yaitu rumah, tempat les musik dan tempat lomba. Untuk latar suasana yaitu gembira dan kecewa. Untuk latar waktu setiap pulang sekolah, sore dan malam hari. Oke. Untuk alur yaitu alur maju. Sudut pandang orang ketiga, dan amanat yaitu jangan takut akan datangnya kekalahan. Karena kekalahan adalah suatu pelajaran yang sangat berarti dalam hidup ini. Pasti ada juga kegagalan dan kekecewaan. Oke. Berarti sudah punya gambaran ya, nanti ketika dikembangkan akan jadi seperti apa ceritanya? Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 5. Silakan kembali. Oke, siapa lagi yang mau presentasikan tanpa ditunjuk? Coba, siapa? Yang mungkin ada pemikiran yang sedikit berbeda dari kelompok 5? Ayo. Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan dipresentasikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan kerangka karangan dengan tema persahabatan. Oke. Tokoh dalam cerita depan saya adalah Andi, Anto, teman-teman Andi, Ibu Andi, dan Ayah Andi. Penokohan, Andi, pintar, mudah terpengaruh oleh pergaulan. Yang kedua adalah Anto, pintar, rajin, dan peduli terhadap temannya. Kemudian teman-teman Andi, nakal. Yang selanjutnya adalah Ibu Andi, perhatian dan penyayang. Kemudian Ayah Andi, pemarah tapi peduli. Oke. Yang selanjutnya adalah latar. Latar tempat dari cerpen tersebut adalah di sekolah, rumah Andi, dan warnet. Lalu untuk latar waktunya adalah sore hari.
cerita tersebut adalah menggunakan alur campuran atau maju mundur. Karena yang menceritakan cerita tersebut adalah seorang penulisnya, di mana penulis menyebutkan tokoh dengan nama-nama mereka. Selanjutnya adalah amanat. Amanat yang kita peroleh dari cerita tersebut adalah lingkungan bisa merubah kepribadian seseorang. Barang siapa berada di toko parfum, maka ia akan ikut wangi. Dan barang siapa berada di tempat sampah, maka ia akan berbau busuk. Terima kasih. Oke, itu dari kelompok berapa? Satu. Ada yang menanggapi? Yang lain? Mungkin? Ada tanggapan? Ini tadi LKPD berapa? 2? LKPD 2. 2. Oke, ada yang mungkin membuat kerangka yang berbeda dengan tema berbeda? Coba bisa angkat tangan? Sambil kita menghemat waktu untuk presentasi. Coba kelompok sini, kelompok berapa? Kelompok 3. Coba yang LKPD 2, kalian membuat temanya apa? Pendidikan. Temanya pendidikan. Oke. Ada berapa tokoh? Ada 4 tokoh. Siapa saja? Anak, Nia, ayah anak, ibu anak. Oke. Karakternya masing-masing atau penokohannya bagaimana? Anak, pintar, Ah. dan pengertian. Nia, asik, ayah usil. Ayah anak tegas bekerja keras dan mau berkorban apapun demi keluarga dan rezeki. Oke. Anak perhatian dan penyayang. Oke. Latar? Latar tempat, rumah, sekolah, kampus. Latar waktunya, pagi, sore, dan malam. Oke. Amanat apa yang ingin nanti disampaikan kepada pembaca? Amanatnya apa? Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia menyelesaikan apa yang dia inginkan. Oke. Berarti sudah punya gambaran ya, nanti ketika dikembangkan akan jadi cerita seperti apa? Sudah? Oke. Oke. Silakan, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok berapa? Kelompok 3. Siapa yang belum? Ini kelompok berapa? Kelompok 4 silakan dipresentasikan untuk LKPD-nya di depan. LKPD 1 mungkin sebagian besar kalian sudah menemukan unsur pembangun yang sama ya. Coba silakan. Yang di sini LKPD-nya. Oke, coba lihat. Oke, ya sudah. Ini di bawah LKPD 1-nya, coba. Oke. Bisa? Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Dina Maharani, Ayu Wulandari, Anissa Fazlina, Dista Yuwati, Dewi Cynthia Lestari. Oke. Kerangka cerpen, tema, pengalaman pribadi, watak, Vira, baik, penyayang orang tua, ibu penyayang, ayah pendiam penyayang ramah. Tahap-tahap cerita atau kerangka cerpen, perkenalan. Vira adalah siswa di sekolah SMA yang berkeinginan untuk pergi wisata sekolah. Vira tidak mampu membayar biaya wisata sekolah. Pertikaian, Vira yang ingin menguraikan niatnya karena biaya yang tidak ada. Ayah dan ibu tidak mempunyai uang. Ayah tetap ingin aku pergi wisata sekolah. Klimaks, ayah dan ibu pusing memikirkan bagaimana caranya untuk bisa dapat uang. Ibu menangis karena tidak bisa mendapatkan uang. Penyelesaian, ayah mendapat uang dari tanah yang diberikan untuk desa. Vira akhirnya bisa membayar uang wisata sekolah. Amanat, jangan menyerah dengan kesulitan hidup apapun karena akan ada jalannya. Tugas kita hanya berusaha untuk hal tersebut. Latar, di rumah Vira. Malam hari, suasana mengharukan. Alur maju. Oke, itu dari kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Yang belum siapa? Kelompok? Oke, sampaikan dari situ. Untuk yang LKPD 2, temanya apa?
kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Amanat apa yang ingin kamu sampaikan? Alurnya? Alur maju. Oke. Terus tokohnya siapa saja? Pak Cik Hasan. Oke. Dari situ sudah punya gambaran? Akan dibawa kemana ceritanya nanti? Sudah ya? Oke. Silakan kembali kelompok berapa? 4? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya, semua presentasinya rata-rata untuk yang LKPD 1 hampir sama, cuman yang membedakan kebanyakan adalah amanat. Ya, amanatnya itu sedikit berbeda, tapi sebenarnya kalau secara pemaknaan itu hampir sama. Jadi berkaitan dengan cerpen yang kalian baca tadi, yang berjudul Gendong karya Raditya Dika, di situ sudah punya gambaran ya. Bagaimana unsur pembangunnya, bagaimana sebuah cerpen itu dibuat, seperti itu. Oke, sekarang saya ingin bertanya ke kalian, mungkin ada yang belum dipahami dari penyampaian pembahasan berkaitan dengan cerpen tadi. Coba, mungkin? Ya? Di cerita cerpen dapat kaidah kebahasaan. Ya, oke. Itu akan saya tambahkan berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Kita nanti ketika mengembangkan kerangka karangan yang kalian buat hari ini, kita perlu mengetahui pemahaman berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Seperti apa toh kebahasaan dari sebuah cerpen itu? Nah, kita coba untuk kaidah kebahasaan. Di sini kaidah kebahasaan itu diantaranya banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Di situ ya, yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Misalnya di situ mengatakan bahwa menceritakan tentang mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan, seperti itu. Ada juga yang menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan. Contohnya di situ ada beberapa tahun yang lalu telah terjadi kecelakaan, misal. Seperti itu tuh menggunakan makna lampau. Ada juga yang menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar, kayak gitu. Menyatakan urutan waktu, ada konjungsi kronologi, contohnya apa? Sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kayak gitu. Kemudian itu adalah urutan waktu, konjungsi kronologi. Dan yang ini adalah menggunakan kata-kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Ini yang sering sekali. Merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami, itu adalah menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Terus ada lagi menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, baik tempat maupun suasananya. Bagaimana sifat tokohnya mungkin secara karakternya, secara penampilannya, kayak gitu. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Biasanya ada tanda petik dalam dialog sebuah cerpen. Itu kalau secara kaidah kebahasannya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Ya? Langkah-langkah mengonstruksi cerpen. Oke. Tepat sekali kalau misalnya kita menanyakan berkaitan dengan langkah, karena kalian nanti setelah membuat kerangka, kalian akan mengonstruksi cerpen itu dengan langkah-langkah yang seperti apa. Coba saya tambahkan beberapa hal. Nah, di sini ada langkah-langkah kalian ketika mengonstruksi sebuah cerpen. Pertama, tentukan tema. Sudah menentukan tadi? Berarti tepat, langkah pertama yang kalian tentukan adalah tema. Yang kedua, buat alur ceritanya.
alur ceritanya bagaimana ya nanti? Majukah atau maju mundur atau mundur saja? Berawal dari masa kini terus akhirnya ke masa lalu atau campuran? Maju, ada mundur juga, ada maju lagi, menceritakan masa lalu lagi, membahas masa sekarang seperti itu. Itu adalah alur. Terus tentukan tokoh dan penokohan. Bedanya tokoh dengan penokohan kan sudah tahu ya. Tokoh itu orangnya, penokohan itu apa? Karakter yang melekat pada diri tokoh. Jadi harus tahu ya bedanya itu. Siapa orangnya yang kamu masukkan dalam cerita namanya mungkin, atau kamu memakai sudut pandang orang berapa. Kalau sudut pandang orang pertama berarti pakai aku, saya. Tapi kalau misal sudut pandang orang ketiga pakainya dia atau mungkin nama orang. Ya, kata gantinya kata orang. Kayak gitu. Terus latarnya ada 3, latar waktu, tempat, suasana. Waktunya kapan, tempatnya di mana, suasananya bagaimana, sedih, senang, bahagia, seperti itu. Terus yang kelima, buatlah kerangka. Kalian sudah masuk pada tahap membuat kerangka. Nah, nanti akhirnya membuat kerangka ini akan kita kembangkan secara utuh. Kalian sudah punya pemetaannya. Oh, nanti seperti ini. Jadi tinggal mengembangkan saja. Bagaimana membuat sebuah cerita pendek secara utuh. Sampai situ bisa dipahami? Oke. Itu berkaitan dengan langkah mengonstruksi cerpen. Di sini kalau tadi kalian caranya menemukan unsur intrinsik itu bagaimana? Apakah yang kalian lakukan tadi sudah tepat atau belum? Nah, ini membaca teks cerpen secara cermat dan teliti. Kalian melakukan itu tadi? Sudah, Bu. Sudah. Yang kedua, memahami unsur-unsur intrinsiknya mulai dari tema, alur, latar, atau setting, sudut pandang, tokoh, penokohan, amanat. Kalian sudah memahami apa bedanya? Sudah. Berarti kalian hari ini sudah mempelajari itu dengan benar. Alurnya sudah sesuai dan jelas. Dari situ, mungkin ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Sudah tidak ada? Oke. Nah, kalau sudah, berarti kita ambil kesimpulan. Pada pembelajaran hari ini kesimpulannya apa menurut kalian? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Dengan mempelajari cerpen, mungkin apa yang kalian pahami? Yang kalian ambil? Memahami alur cerita tersebut dan mendapatkan amanat. Oke, bisa memahami alur, juga bisa memahami amanat, mengerti unsur pembangunnya. Ternyata cerpen itu tidak asal buat ya. Cerpen itu ada proses atau prosedur yang harus kita lakukan untuk membuat cerpen itu menjadi baik dan menarik untuk dibaca. Begitu? Oke, sekarang coba ini apa dikumpulkan dulu yang pekerjaannya dikumpulkan jadi satu ya, dikumpulkan di sini. Ya, agak cepat ya. Oke. Sudah tidak ada ditanyakan ya ini ya, berarti. Oke, jika memang sudah tidak ada yang ditanyakan pembelajaran hari ini, berarti apa yang kita pelajari hari ini, kita refleksikan. Yang kita pelajari apa sudah diambil tadi, bahwa kita bisa mempelajari bagaimana unsur pembangunnya apa, untuk sebuah cerpen, bagaimana cara membuat cerpennya seperti apa untuk itu menarik, dan seterusnya. Nah, nanti pada kegiatan pembelajaran yang berikutnya kita akan mempelajari tetap dengan cerpen karena melanjutkan pertemuan ini, tapi dalam proses pengembangan. Jadi nanti pertemuan berikutnya kalian akan mengembangkan tema atau kerangka cerpen yang kalian buat tadi untuk menjadi sebuah cerpen utuh. Mungkin di rumah bisa punya bayangan, oh nanti ceritanya mau tak buat seperti ini kayak gitu ya. Nanti ketika sudah di sekolah kalian tinggal menuangkan saja dalam tulisan. Mungkin kalian bisa nanti kalau ada keinginan membuat seperti karyanya Raditya Dika, kalian tulis seperti itu dalam bentuk video, diupload di medsos kalian. Mungkin ada punya akun YouTube, bisa diupload di sana. Bisa menghasilkan uang loh seperti ini. Ya. Iya. Atau tidak bisa menulis lewat apa? Mungkin
Wattpad, dan lain-lain. Bisa itu. Menulis itu bisa menghasilkan uang yang jelas. Oke, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Mungkin salah satu bisa memimpin untuk doa, karena pembelajaran hari ini telah selesai tanpa adanya sebuah halangan apapun. Baik, bisa langsung memimpin doa. Situ aja, ya. Tuhan Yesus Surga, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala mungkin kekhilafan. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.